Alhamdulillah bikin semua lega. Begini pernyataan jujur dan tulus Matteo Kocijan usai latihan perdana bersama Persib. Sampai katakan hal mengejutkan ini. Apakah yang dimaksud? Ezra Walian batal keluar dari Persib Bandung dan lebih memilih bertahankah? Pelatih Persik Kediri beri pernyataan mengejutkan. Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis kah? Ini info selengkapnya. Transfer satu penyerang asing Persib semakin memanas, justru Moussa Sidibe yang akan terpilihkah? Pato ex AC Milan ini sudah nyaris mustahil gabung. Kok bisa? Ini penjelasan detailnya. Tonton video sampai habis biar nggak salah paham. Keputusan luar biasa hebat manajemen. Persaingan posisi fullback kanan semakin memanas. Pertarungan hand-hand dengan anak didik Shin Tae-yong di timnas U20 semakin ketat. Rahasia mengejutkan itu akhirnya terkuak. Begini pernyataan tegas dan berani Bojan Hodak soal permainan Matteo di game internal Persib. Bobotoh bisa makin yakin Persib juara lagi musim depan. Ini berita terlengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah bikin semua lega. Begini pernyataan jujur dan tulus Matteo Kocijan usai latihan perdana bersama Persib. Sampai katakan hal mengejutkan ini. Apakah yang dimaksud? Matteo Kocijan, bek andalan Persib Bandung, dengan tulus mengucap syukur atas sambutan hangat yang ia terima sejak pertama kali bergabung dengan tim kesayangannya ini. Baginya, suasana positif di skuad Persib tidak hanya mempengaruhi adaptasi dirinya, tetapi juga menambah motivasi untuk tampil prima di lapangan. Penerimaan hangat bukan hanya dari rekan setimnya, tetapi juga dari para bobotoh, sangat mengesankan baginya. Selama sesi latihan, ia merasa tersanjung dengan panggilan-panggilan dari Tribun Timur Esport Jabar. Semangat yang terpancar dari pendukung setia Persib semakin mendorongnya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Ia pun berharap dapat membalas dukungan ini dengan prestasi gemilang musim depan. Saya sungguh bersyukur bisa bergabung dengan Persib dan melihat begitu banyaknya fans di sini. Semoga kita bisa meraih gelar juara lagi, ujarnya penuh harap. Tentang adaptasi dengan cuaca yang jauh berbeda dari Eropa, Matteo dengan jujur mengakui bahwa Bandung memang panas. Meski tantangannya besar, ia yakin bisa menyesuaikan diri dengan baik. Cuaca di Bandung memang sangat panas, mirip dengan kondisi di Kroasia sekarang. Bedanya di Kroasia lebih banyak udara, ungkapnya sambil tersenyum. Tak hanya itu, Matteo juga menyatakan komitmennya untuk beradaptasi sebaik mungkin dengan lingkungan barunya ini. Saya berharap bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal untuk Persib, tutupnya penuh semangat. Yuk, bagikan pendapatmu tentang semangat Matteo Kocijan dan harapannya untuk musim depan. Apakah kamu juga merasa antusias menyambut kontribusinya di skuad Persib? Ezra Walian batal keluar dari Persib Bandung dan lebih memilih bertahankah? Pelatih Persik Kediri beri pernyataan mengejutkan. Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis kah? Ini info selengkapnya. Kabar mengenai kemungkinan Ezra Walian bergabung dengan Persik Kediri telah menjadi sorotan, meskipun manajemen dan pelatih klub belum memberikan kepastian secara resmi. Marcelo Rospide, pelatih kepala Persik Kediri, menjelaskan bahwa proses rekrutmen pemain masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Belum ada kepastian siapa saja yang akan bergabung dengan skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 1 mendatang. Kami sedang aktif dalam proses rekrutmen dan bursa transfer pemain yang masih berlangsung. Kami sedang merekrut beberapa pemain yang diharapkan bisa memperkuat formasi tim kami di musim depan, ujar Marcelo. Saat ini satu-satunya pemain asing yang telah resmi bergabung dan akan mengisi posisi lini depan Persik Kediri adalah Ramiro Vergonzi. Namun demikian, Marcelo tidak menutup kemungkinan bagi Ezra Walian untuk bergabung dengan skuad Macan Putih tersebut. Ia bisa saja bergabung,
Semua masih bisa terjadi. Siapapun mungkin bisa menjadi bagian dari Persik Kediri, karena bursa transfer masih terbuka. Tentu saja kami memiliki kriteria khusus dalam rekrutmen pemain yang sesuai dengan visi dan misi Persik, tambahnya. Kehadiran Ezra Walian yang merupakan pemain berbakat dengan pengalaman internasional bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi Persik Kediri. Ini tentu saja menjadi topik menarik bagi para penggemar sepak bola untuk mengikuti perkembangannya ke depan. Bagaimana pendapatmu mengenai potensi Ezra Walian bergabung dengan Persik Kediri? Apakah menurutmu ia dapat memberikan kontribusi besar di kompetisi Liga 1 nanti? Ayo berikan pendapatmu. Transfer satu penyerang asing Persib semakin memanas, justru Moussa Sidibe yang akan terpilihkah? Pato ex AC Milan ini sudah nyaris mustahil gabung. Kok bisa? Ini penjelasan detailnya. Tonton video sampai habis biar nggak salah paham. Persib Bandung memiliki pilihan menarik dalam mencari penguatan untuk musim depan, terutama dalam mengisi posisi winger kanan. Selain menggait Alexandre Pato, mereka bisa mempertimbangkan Moussa Sidibe, bintang dari Persis Solo yang sedang menanjak karirnya di bawah arahan Milomir Seslija. Musim lalu, Sidibe menunjukkan performa heroik dengan mencatatkan 11 gol dan 5 assist bersama Persis Solo, yang merupakan pencapaian terbaik dalam karirnya hingga saat ini. Kemampuannya bermain di dua posisi berbeda, sebagai winger kanan atau otak serangan, memberikan fleksibilitas yang berharga bagi skuad Persib Bandung di bawah kepemimpinan Bojan Hodak. Dengan kontrak Sidibe yang tersisa 1 musim, Persib Bandung memiliki peluang nyata untuk merekrutnya. Di posisi winger kanan, di mana Hodak masih mencari kombinasi yang tepat untuk mendampingi Ciro Alves dan David da Silva, Sidibe bisa menjadi solusi yang menarik. Meskipun beberapa nama seperti Febri Haryadi dan Ryan Kurnia sudah dicoba, hasilnya belum optimal. Pertimbangan antara mendatangkan Pato atau Sidibe menjadi pilihan strategis bagi Hodak. Sidibe yang mampu beradaptasi dengan baik di kompetisi lokal dan memiliki potensi untuk terus berkembang bisa menjadi investasi yang cerdas bagi Persib Bandung. Bagaimana menurutmu? Apakah Sidibe akan menjadi tambahan berharga bagi Maung Bandung di musim depan? Ayo diskusikan pendapatmu. Keputusan luar biasa hebat manajemen, persaingan posisi fullback kanan semakin memanas, pertarungan hand-hand dengan anak didik Shin Tae-yong di Timnas U20 semakin ketat. Pelatih asal Kroasia malah bilang gini, Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, telah mengambil keputusan untuk menetapkan Robbie Darwish sebagai pesaing sepadan untuk menciptakan persaingan sehat di posisi fullback kanan timnya. Hodak dengan tegas mengungkapkan bahwa Robbie Darwish akan menjadi pengganggu bagi Hen-Hen Herdiana yang merupakan sosok kunci di posisi tersebut. Menurutnya, Darwish memiliki potensi besar untuk mengisi peran tersebut dan akan dimasukkan dalam rencana tim Persib untuk musim depan. Hodak bahkan berencana untuk sedikit mengubah gaya permainan Darwish agar lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Robbie Darwish bermain sebagai bek kanan bersama tim nasional dan juga bersama Dewa United. Kami memiliki bek kanan muda yang cukup berpotensi, ungkap Hodak. Ia juga menyoroti fleksibilitas Darwish yang sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya sebagai pemain serbaguna saat membela timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Pilihan untuk memasukkan Robbie Darwish juga didorong oleh regulasi Liga 1 yang membatasi penggunaan pemain di bawah usia 22 tahun. Hodak yakin bahwa Darwish, dengan atribut dan kontribusinya yang telah terbukti selama dipinjamkan ke Dewa United musim lalu, layak mendapatkan kesempatan di Persib. Melihat kualitasnya, saya yakin Robbie bisa memberikan kontribusi signifikan dan mendorong terciptanya persaingan sehat di tim, tandas Hodak dengan keyakinan. Keputusan ini tentu menambah dinamika dalam komposisi tim Persib Bandung menjelang musim yang akan datang. Bagaimana menurutmu? Apakah Robbie Darwish dapat bersaing dengan Hen-Hen Herdiana dan meningkatkan performa fullback kanan Persib? Ayo diskusikan. Rahasia mengejutkan itu akhirnya terkuak. Begini pernyataan tegas dan berani Bojan Hodak soal permainan Matteo di game internal Persib.
Bobotoh bisa makin yakin Persib juara lagi musim depan. Ini berita terlengkapnya. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, memberikan pandangannya terhadap kinerja Matteo Kocijan dalam sesi latihan internal pagi ini di Esport Jabar, Bandung, Jumat 12 Juli 2024. Hodak mengungkapkan bahwa saat ini Kocijan masih belum mencapai performa optimal yang diharapkan. Menurutnya, ini terkait dengan proses adaptasi Kocijan terhadap cuaca panas di Bandung, yang mempengaruhi ritme bermainnya. Selain itu, Kocijan juga mengalami periode tidak bermain selama beberapa bulan sebelumnya, yang membuatnya memerlukan waktu untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Perbedaan cuaca tadi membuatnya perlu waktu untuk beradaptasi. Dia juga tidak bermain beberapa bulan, jadi dia masih perlu memulihkan ritme bermainnya. Jelas Hodak kepada media. Namun Hodak melihat adanya peningkatan dari segi progres Kocijan. Secara khusus dalam peran pertahanan, Hodak menilai Kocijan konsisten dalam posisi dan taktik, serta dapat diandalkan dalam menjaga area pertahanan tim. Secara bertahan, dia selalu berada di posisi yang tepat secara taktikal, dan dia sangat solid, tambah Hodak. Hodak juga membandingkan karakter Kocijan dengan Deddy Kusnandar, mengungkapkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam kemampuan tendangan yang baik. Sebagai strategi pengembangan, Hodak berencana untuk fokus mengasah kemampuan tendangan Kocijan yang dinilai sudah cukup baik. Ini mirip dengan Deddy, dia memiliki tendangan yang bagus, jadi saya akan mendorongnya untuk lebih sering mencoba melepaskan tendangan, tutup Hodak. Dengan pemahaman ini, Hodak optimis bahwa Kocijan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi Persib Bandung di musim mendatang. Bagaimana pendapatmu mengenai perkembangan Matteo Kocijan dan strategi Hodak dalam memaksimalkan potensinya? Ayo diskusikan! Hernando Ari saat ini digadang-gadang sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Performa apiknya di bawah mistar gawang Timnas Indonesia membuat klub luar negeri kepincut untuk mendatangkan kiper berusia 21 tahun tersebut. Akan tetapi, Hernando Ari tidak ingin tergesa-gesa untuk abroad. Sebab ia ingin menghabiskan kontraknya dulu bersama Persebaya sembari melihat perkembangan karier sepak bolanya. Untuk penawaran-penawaran seperti itu main di luar negeri. Kata Hernando Ari, "Kalau aku profesional dulu saja, menghabiskan kontrak dulu baru mungkin mengikuti perkembangan karierku, bagaimana perkembangan perjalanan itu." Tutur kiper kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut melanjutkan. Lebih lanjut, Hernando Ari juga membeberkan mimpinya untuk bisa bermain di Liga Jepang. Akan tetapi, ia ingin menjalani kariernya di luar negeri step by step. Untuk menggapai mimpinya bisa bermain di Liga Jepang, Hernando akan memulai kariernya di luar negeri dengan merumput di Liga Thailand terlebih dulu sebelum ia merumput di Liga Jepang. Paling mentok, aku ingin ke Jepang. Tapi aku ingin ke Liga Thailand dulu. Tutur pemain jebolan Garuda Select tersebut menambahkan. Hernando Ari kerap menunjukkan performa impresifnya bersama Timnas Indonesia, bahkan tak jarang ia menjadi pahlawan bagi skuad Garuda. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper berpostur 178 cm tersebut mampu mengemas 3 clean sheet dalam 5 pertandingannya bersama Timnas Indonesia. Di level klub, Hernando juga menjadi andalan Paul Munster di posisi penjaga gawang Persebaya. Tercatat ia mengemas 14 pertandingan bersama Bajul Ijo dan mencatatkan 3 celaan shot di Liga 1 musim 2023. Tentu saja, jika Hernando mampu menunjukkan performa yang konsisten, bukan tidak mungkin jika kiper yang identik dengan nomor punggung 21 tersebut bisa merumput di luar negeri, baik di Liga Thailand maupun Jepang. Terlebih perjalanan karir Hernando juga masih cukup panjang dengan usianya yang masih terbilang muda, yakni 21 tahun.
Tatap round 3 lawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Menpora Dito, optimistis timnas Indonesia bisa bersaing. Tolong percepat proses naturalisasi pemain keturunan Pak. Kevin Dix oleh Romani Mes Hilgers udah nunggu tuh. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa dirinya optimistis tim nasional sepak bola Indonesia bisa bersaing dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski melawan banyak timnas yang kuat di Asia. Dalam laman Kemenpora, ia membeberkan skuad Garuda memiliki mentalitas tinggi untuk bersaing dengan tim-tim kuat, sehingga dirinya yakin Indonesia mampu bersaing memperebutkan tempat di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tetap optimis, semangat mereka tetap ingin berjuang keras dan akan bertemu dengan negara-negara hebat lainnya. Kata Dito, kami sangat mengapresiasi karena ini adalah pencapaian yang paling jauh dan saya kira persiapan mereka juga sangat total. Ujar Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju itu. Ia menambahkan dengan menghadapi tim kuat dalam kualifikasi itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk kemajuan sepak bola Indonesia serta meningkatkan soliditas timnas.